Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ansori Gani. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah ragam berbahasa, yang kedua ialah kaitan bahasa dan budaya. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin mengingatkan kepada teman-temanku yang berada di seluruh Indonesia, yang terutama berada di Kalimantan Utara, untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Yaitu melaksanakan 3M. Yang pertama ialah mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Berikut saya akan menjelaskan untuk kedua materi tersebut agar teman-temanku yang berada di seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan Utara, lebih mudah memahaminya. Next. Materi yang pertama adalah ragam berbahasa. Ragam berbahasa terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah penutur, yang kedua pemakaian, yang ketiga keformalan, dan yang keempat adalah sarana. Ragam bahasa yang pertama, penutur, yaitu bersifat individu atau perorangan maupun kelompok. Ragam bahasa yang bersifat individu disebut dengan idiolek, sedangkan variasi bahasa dari sekelompok individu disebut dialek. Yang kedua, pemakaian, kondisi, situasi, tempat, dan lawan tutur. Dan yang ketiga adalah keformalan, yaitu formal, bahasa yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Non formal, bahasa baik. Yang keempat adalah sarana. Sarana yang digunakan berdasarkan dua bagian, yaitu ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa adalah macam-macam bahasa yang ada dengan variasi yang berbeda-beda. Untuk itu, penutur perlu memperhatikan lawan tutur, situasi, dan sarana yang digunakan dalam berkomunikasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir konflik-konflik bahasa secara lisan maupun tulisan. Contoh penyebab terjadinya konflik karena ragam bahasa. Contohnya di negara Indonesia, bahasa yang tidak sering dipakai di tempat umum, yaitu jadi terpakai. Contohnya bahasa daerah. Bahasa daerah tersebut dapat memicu terjadinya konflik akibat kesalahpahaman yang terjadi, yang merasa tersindir karena tidak menggunakan bahasa pada tempatnya. Pada umumnya, masyarakat Indonesia memakai bahasa Indonesia. Materi yang kedua adalah kaitan bahasa dan budaya. Hubungan bahasa dan budaya. Yang pertama adalah bahasa, yaitu alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi atau interaksi, yaitu dapat dengan lisan dan tulisan. Dan yang selanjutnya adalah budaya, yaitu sistem yang mengatur manusia dalam masyarakat berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, dan kepercayaan manusia. Maka kebahasaan adalah suatu sistem bahasa yang berfungsi sebagai sarana komunikasi terhadap orang lain. Unsur-unsur budaya, yaitu sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, teknologi, dan peralatan. Hubungan bahasa dan budaya. Hubungan bahasa dengan masyarakat sangat erat karena berkembang bahasa adanya masyarakat yang mengembangkannya, membuat bahasa baru secara individu, kelompok kecil maupun kelompok besar. Jika dikaitkan dengan budaya, juga jelas ada hubungannya karena menyangkut pada adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan manusia yang menggunakan bahasanya tersebut, serta kebiasaan masyarakat yang membentuk bahasa tersebut, di mana bahasa berada di bawah lingkup budaya. Bahasa dan budaya mempunyai hubungan, yakni hubungan sederajat yang kedudukannya sangat tinggi. Masinambau dalam Chair tahun 2012 menyebutkan bahwa budaya dan bahasa merupakan suatu sistem yang melekat pada manusia. Atau dengan kata lain, budaya adalah suatu sistem yang melekat pada manusia mengatur interaksi manusia di dalam bermasyarakat. Maka, bahasa adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsung interaksi tersebut.
Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.